Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sesi pelatihan guru mengaji Lajnah Ima Indonesia bersama saya Novi Tahira. Pada pertemuan ketiga ini, kita masih akan mempelajari sifat-sifat huruf hijaiyah. Pada video kali ini kita akan khusus mempelajari sifat huruf shafir dan qalqalah. Baik, sifat huruf secara garis besar memiliki dua kelompok, yaitu yang memiliki lawan, yang merupakan sifat wajib, dan yang tidak memiliki lawan, yang merupakan sifat khusus atau spesial. Mulai video kali ini kita akan mempelajari sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Sifat huruf yang tidak memiliki lawan ada 7, yaitu shafir, qalqalah, lin, inhiraf, takrir, tafashi, dan istitolah. Nah, untuk video kali ini kita akan mempelajari khusus shafir dan qalqalah. Yang pertama, shafir menurut bahasa adalah suara yang tinggi atau nyaring. Shafir adalah suara desis akibat jalur yang dilewati suara itu menyempit. Huruf-huruf shafir ini ada 3, yaitu shad, sin, dan za. Jadi ada desisan. Shad, sin, dan za. Jadi suara yang dilewati itu menyempit. Suaranya menyempit gitu yang tempat lewatnya. Karena shad itu kan huruf lidah, ujung lidah kita menyentuh di belakang gigi seri bawah. Shad, sedangkan pangkal lidah naik. Otomatis sedikit suara yang bisa lewat jalurnya gitu. Karena akibat desisan itu. Sad, sin juga begitu. Za, walaupun sin dan za pangkal lidah tidak naik, tapi karena tekanannya begitu kuat agar suara desisannya keluar, maka sempit jalur yang bisa dilewati oleh suara kita ketika mengucapkan sin dan za. Seperti itu. Baiklah, untuk memperjelas bagaimana cara pengucapan huruf-huruf shafir, kita akan praktek membacakan huruf-huruf shafir yang akan dicontohkan oleh Ibu Rapita. Peserta bisa mengikuti dari tempat masing-masing. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ص صي صو أص إص أص أص إصي أص سا سي سو أس إس أس أس إسي أس ز زي زو أز إز أز أز إزي أزو Jazakumullah pada Ibu Rapita. Baiklah, kita akan melanjutkan materi pada video kali ini tentang sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Yang kedua yaitu sifat qalqalah. Qalqalah menurut bahasa adalah bergetar dan bergerak. Qalqalah adalah suara yang memantul. Huruf-huruf qalqalah ini ada 5 huruf. Biasa kita hafal dengan cara mudah, misalnya dengan baju di toko atau kotebu jaddin. Nah, huruf-hurufnya adalah qaf, to, ba, jim, dan dal. Si huruf-huruf ini disebut dengan huruf qalqalah. Yang pertama adalah qalqalah sugro. Sugro itu berasal dari kata soghi,
Jadi qalqalah sugro adalah qalqalah yang pantulannya lemah dibandingkan dua qalqalah yang lain. Ada dua macam, yaitu ketika huruf qalqalah berharokat sukun atau qalqalah sakin berada di tengah kata, maka pantulannya tidak sekuat qalqalah kubro ataupun akbar, lebih lemah. Lalu ketika huruf qalqalah berharokat sukun itu berada di akhir kata, tapi tidak di tengah ayat, artinya tidak wakof seperti itu. Dia di akhir kata, tidak wakof, tidak berhenti di tengah ayat. Jadi ketika kita mengucapkan huruf qalqalah yang berada di akhir kata, lalu masih kita sambungkan pembacaan ayat kita, maka itu masih qalqalah sugro, masih lemah pantulannya. Lalu yang kedua adalah qalqalah kubro. Kubro berasal dari kabir, kabir itu besar, jadi pantulannya lebih kuat daripada qalqalah sugro. Kapan huruf qalqalah dipantulkan lebih kuat dari qalqalah sugro? Ketika huruf qalqalah berharokat sukun ini berada di akhir kalimat atau pada saat wakof. Seperti itu. Dan yang ketiga adalah qalqalah akbar. Akbar artinya paling besar. Pantulannya paling kuat dibandingkan qalqalah yang pertama dan kedua. Kapan qalqalah ini dipantulkan paling kuat? Ketika huruf-huruf qalqalah berada di akhir kalimat atau dia wakof, berhenti, dan huruf qalqalah ini bertasdid. Jadi ketika ada huruf qalqalah bertasdid, lalu kita wakof di sana, maka pantulannya termasuk ke dalam kelompok qalqalah akbar, besar. Di sini ada beberapa contoh qalqalah. Qalqalah sugro yang pertama dan yang kedua. Ya, contoh nanti akan disampaikan oleh Ibu Mardiati. Nah, contoh yang pertama dan kedua adalah memantul secara ringan, masuk ke dalam qalqalah sugro. Karena huruf qalqalah dalam hal ini to berharokat sukun berada di tengah kata ataupun berada di akhir kata, tapi di tengah ayat. Ya. Lalu yang ketiga, di sini contoh kalimat potongan ayat yang ketiga termasuk dalam kelompok qalqalah kubro. Mantul secara lebih berat karena berada huruf qalqalah itu di akhir ayat. Dia diwakof lalu disukunkan. Jadi dia pantulannya lebih kuat karena tidak dilanjutkan dengan huruf selanjutnya. Kenapa ini yang pertama lebih ringan? Karena huruf qalqalah lam yalid. Kita tidak berhenti, masih dilanjutkan dengan huruf wa, di sini berharokat fathah, maka pembacaannya lebih ringan. Lam yalid wa. Sedangkan kalau di yang ketiga, contoh yang ketiga, ahad. Ahad lebih berat karena tidak ada kita lanjutkan ke huruf setelahnya. Seperti itu. Dan yang terakhir qalqalah akbar yang dibacanya dengan cara ditahan terlebih dahulu baru kemudian dipantulkan. Contohnya di sini watabba ketika kita sukun atau wakof ya, bukan sukun, kita wakof di sini huruf ba bertasdid. Kita ingat kembali bahwa ba bertasdid itu berarti ada dua huruf ba di sini. Di dalam hal ini watabba, maka ada ba sakin atau ba berharokat sukun yang pertama, ba yang kedua dia berharokat fathah atau ba maftuh. Nah, ketika dia wakof di sini atau berhenti pembacaan kita, ba yang berharokat fathah pun disukunkan karena kita berhenti. Maka ada dua ba yang berharokat sukun, ba sakin di sini. Maka cara pembacaannya ketika kita pertama watab ditahan dulu untuk ba sakin yang pertama, ba sakin yang kedua baru kita pantulkan menyempurnakan sifat qalqalah. Watab tidak watab itu langsung hanya ada satu ba, sedangkan ini bertasdid berarti ada dua ba. Baik, untuk
lebih jelasnya, kita akan mendengarkan contoh yang akan disampaikan oleh Ibu Mardiati. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فوسطن به جمعا لم يلد ولم يولد قل هو الله أحد تبت يدا أبي لهب وتب اقرأ فوسطنا إبراهيم أجره يجدك والطارق محيط أواب فروج أحد بالحق أشق تب بالحج جد. Baik, jazakumullah Ibu Mardiati. Demikianlah penyampaian materi pada pekan ini. Jazakumullah ahsanal jaza kepada para peserta yang sudah menyimak dengan baik. Selamat berlatih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.